Hi, good morning, smart people yang kritis dan curious. Welcome back to my channel again bersama gue Ling Ling di Kopitiam Jerman. Hari ini gue mau bikin pancakes, no sugar, jadi nggak pakai gula biar anaknya lebih sehat, terus nggak obesity, terus sumber manisnya dari dari penanas, dari pisang. So gue nanti tunjukin ingredientsnya, bahan-bahannya. Terus nanti kita ngobrolin apa ya? Oh, YouTubers yang suka aneh-aneh gitu. Judulnya apa ya? Kalau dulu kan gue pernah bikin ya, jadilah YouTubers sejati. Hari ini mau bikin apa ya? YouTubers jangan ngeyel. Aduh, ketawanya serem banget. So guys, ingredientsnya gampang banget. Pisangnya ada 2, pisang gila gede banget. Terus telurnya ada 2. Ini tepung terigu, susu, ini cinnamon kayu manis tapi ini yang bubuk. Terus minyak, aku pakai olive oil, minyak olive. Terus kalau kalian mau pakai butter, mau pakai margarine juga boleh. Terus kalau kalian mau pakai vanilla extract juga boleh, gue nggak ada. Tapi ini pisangnya udah wangi banget. Jadi aku pakai pisangnya, vanilla extractnya nggak ada gitu. Okay, let's get started. So jangan lupa kalau lagi kerja mesti minum coffee dulu. Itu kata gue sih ya. Perk up my day. Ini pisangnya gila segini, 2. Karena gue mau bikin pancakesnya agak banyak hari ini. Jadi kalau kalian nggak suka pisangnya kebanyakan juga nggak apa-apa. Pisang itu sebenarnya banyak apa sih ya, banyak fibers, banyak seratnya. Jadi sehat banget juga sih, carbsnya juga bagus. Jadi kalau dimakan membantu pencernaan juga sih. Oh, kok nggak kelihatan? Ini nggak kelihatan ya, bentar gue cuci tangan dulu ya. So ceritanya kan muka gue nggak penting nih, jadi ini bananasnya ada 2. Gue apa sih bahasa Inggrisnya, dikencet-kencet ya, jadi biar dia jadi apa sih, jadi kayak mushed gitu ya, jadi kayak apa sih, bubur bukan. Oke guys, tadi kan kita mau ngomong tentang YouTubers. Jadi gara-gara situasi lockdown ini, 2 hal yang banyak orang pengen lakuin, memasak. Nanti ada kontes memasak yang the best cook in the world. Terus apa sih ya, pada bikin video. Gue sih pikir gini ya, kalau gue bikin video for fun, jadi gue happy, fun, gue ketawa-ketawa biar nggak mikirin yang negatif, nggak sedih, terus pokoknya yang nggak stres gitu lah ya. Cuman kalau kita nge-share opinions kita, pendapat kita, kalau bisa kita share itu jangan yang negative vibes, terus yang jelek-jelek, yang nggak bermanfaat, yang pokoknya yang nggak bagus-bagus, semua yang negatif gitu ya. Yang kalau bisa yang positif, yang bagus-bagus, yang orang-orang bisa belajar dari kita, terus bermanfaat, memberikan solusi, pokoknya yang positif gitu ya. Nah, kan banyak orang pikir nih, gue bikin YouTube channel nih, gue nanti bisa dapat duit apa-apa gitu kan. Itu kan nggak gampang guys, itu kan namanya rezeki orang kan udah di tangan Tuhan gitu kan ya. Jadi kalau berusaha, ya kita tetap harus berusaha sih. Cuman kayak dipaksa-paksain gitu kan nggak bagus juga misalnya. Terus bikin content yang controversial gitu, misalnya judulnya pertama mungkin isinya bagus sih, tapi judulnya aneh gitu, misalnya ada ngarah ke porn gitu, terusnya judulnya agak gimana gitu ya, biar orang nonton gitu kan. Kalau gue yang udah begitu-begitu sih, terus terang gue skip aja. Gue pikir pertama bukan level gue, sorry aja ya kalau udah gitu ya, karena gue nggak tertarik yang judul yang mengarah ke seksual gitu atau ke pornografi gitu kan. Bentar guys, haus. Atau kedua, bikin konten yang apa sih yang
yang kontroversial banget. So guys, ini udah jadi kayak begini. Terus masukin telur 2 biji. Terus kalau bisa usahakan telurnya udah dicuci, jadi langsung dibuang kulitnya. Terus pakai whisk, apa ya, diaduk-aduk gitu biar mereka diaduk-aduk gitu biar campur. Oh ya, balik lagi. Jadi kemarin gue baca di Instagram di Kalimantan Tengah ada seorang YouTuber ditangkap karena dia nyebarin hoax gitu kan. Aduh guys, ini zaman apaan? Oh ya, ini cinnamon powder. Jadi kayu manis ya, kayu wangi, kayu manis, kayu apa, pokoknya ada kayunya. Wangi banget gitu. Jadi masukin, ini bubuk ya. Iya, kayu manis kayaknya. Kalau bisa beli yang powder. Kalau kalian punya vanilla extract atau vanilla powder juga bisa dimasukin sekarang. Dicampur-campur. Itu udah. Terus oh iya, dia ditangkap. Terus karena nyebarin hoax gitu. Aduh, gue pikir-pikir zaman apaan sekarang masih nyebar hoax begini. Ini kan udah zamannya teknologi gitu kan. Terus kalau mau terkenal juga nggak usah lah pakai beginian. Seperempat. Setengah cup. Jadi setengah cup itu susu cair. Biar dia ada sesuatu yang agak encer dikit, liquid gitu kan. Karena nanti kita mau masukin tepung juga, setengah cup juga. Sebenarnya gue orangnya nggak pakai takaran ya biasanya ya, pakai feelings kebanyakan kalau masak. Terus kadang apa sih ya? Oh iya, ini tepungnya udah dimasukin, dicampur pakai whisk gitu. Jadi biar kalis kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah ya. Biar campur jadi satu gitu. Kalau kalian punya blender, pakai blender juga bagus. Cuma gue lebih suka ada texture gitu. Jadi pas dibikin di pan gitu, pancakesnya ada sedikit texture, nggak terlalu halus gitu. Tapi tiap orang beda-beda sih. Harusnya tepungnya tadinya dipakai ayakan ya. Pasti ayakan ya. Iya. Nah sekarang tepungnya udah dimasukin, jadi tepungnya juga setengah cup gitu ya. Nggak bisa pakai cup yang biasa aja, cup apaan gitu yang gampang. So ya guys, balik lagi ke YouTubers gitu kan, jangan ngeyel. Misalnya suka bikin apa sih konten yang aneh-aneh, yang kayak kemarin tuh yang tentang corona. Gue nggak usah sebut namanya, semua orang pasti udah tahu gitu kan. Oh, gue sih nggak pakai masker gitu, terus gue sih nggak perlu cuci tangan gitu. Terus gue nggak usah komen aja deh sih. Kayak konten-konten begitu kan sebenarnya provoke orang gitu kan. Ya mungkin sekarang belum ada hukumnya di Indonesia, tapi di negara maju sekarang seperti Jerman itu biasanya kalau kontennya agak gimana gitu biasanya ditutup gitu sama YouTube gitu kan. Mungkin di Indonesia secara hukum ada yang bisa diproses, ada yang belum bisa diproses gitu. Ya mesti hati-hati aja sih. Terus kalau bisa jangan suka bikin apa sih yang controversial gitu, terus nggak bisa dipertanggungjawabkan. Pas ketangkep nangis atau minta maaf nangis gitu. Ih, lucu amat sih. Bentar ya, ini tepung. Ini olive oilnya itu kira-kira 2 sendok makan. Kalau kalian nggak suka olive oil, kalian juga boleh pakai butter atau margarine yang udah dicairin gitu. Nanti kalau ketangkep nangis-nangis. Nanti kalau bikin video klarifikasi nangis-nangis. Kan nggak lucu kan, pas videonya ditonton orang, dimonetize gitu, senang-senang banget. Pas punya masalah pada cuci tangan gitu. Sebenarnya nggak bertanggung jawab banget sih. So, pancakesnya boleh ditaruh di skillet sekarang. Bentar ya. So, ini ladle. Belinya di Indonesia, gila nggak? Seperti Jerman nggak ada aja, ada. Ini guys, skillet termurah tapi the best. Karena dia bisa pakai heat tinggi banget, jadi dia nggak
nggak lengket. Oh ya guys, gue lupa bilang kalau kalian bikin pancakesnya pakai bananas, pakai pisang, itu kalau pakai teflon itu dia suka lengket gitu. Jadi teflonnya mesti kalian kasih minyakin dikit, atau pakai butter, margarine, apa aja pokoknya biar nggak lengket. Gue taruh dikit aja minyak, terus gue apinya gede banget sampai panas, terus baru ditengahin api yang sedang gitu. Terus oh ya, jadi menurut gua sih biasanya orang kayak begitu mah nggak bertanggung jawab. Kita lihat dari berita gitu kan, ada yang kasus ikan asin, ada kasus yang kemarin tuh yang kasih prank itu yang ada kasih sampah itu kan sebenarnya mungkin secara hukum nggak tahu ya, belum ada hukumnya secara pasti, gue nggak tahu ya. Tapi kan secara moral gitu, secara etika, secara sosial itu kan nggak bagus gitu. Sanksi sosial itu nanti masyarakat itu yang paling parah gitu kan. Kalau kalian mukanya tebal sih ya nggak itulah, nggak apa-apa lah ya. Keep it up. Kalau gue sih terus terang kalau bisa bikin yang aneh, nggak usah bikin aneh-aneh sih. Jadi satu ladle itu kira-kira setengah cup, masukin terus ditipisin. Jangan terlalu tipis, kenapa? Karena nanti dia lengket ke pan-nya itu. Nanti kalian mau keluarin itu dia suka lengket, apa sih, stick in the pan gitu. Jadi susah mau dikeluarin. Kalau apinya sedang, kita lihat ada bubbles on top gitu kan, ada apa sih itu, terus boleh di flip over, diputar balik gitu. Oh ya, kalau pancakes ini kan sebenarnya karena dari pisang udah manis ya. Kalau kalian misalnya topping, anaknya masih suka yang apa sih, masih ada suka toppingnya, masih ada toppingsnya, kalian boleh kasih misalnya dark chocolate itu kan nggak ada gula gitu, jadi dia agak pahit sedikit. Atau kalian kasih apa aja deh, yang misalnya strawberries atau berries, mangoes, apa aja pokoknya yang. Kalau gua suka kasihnya dark chocolate sprinkles, jadi dark sprinkles. Meses itu yang dark chocolate banget gitu, jadi dia ada pahit sedikitnya. Nah, balik lagi ke YouTubers, jadi kalau bisa itu kita bikin konten itu yang bermanfaat, yang bikin orang bisa happy lah, paling nggak kalau nonton. Walaupun misalnya bukan prank, tapi bikin sesuatu yang lucu, orang nonton pun jadi ketawa. Jadi itu ada manfaatnya paling nggak gitu kan ya. Nah, kalian lihat ada bubbles on top here. Jadi langsung di flip over. Ya, yeah, golden brown. Aduh. Ya, kalau misalnya kan kita ngomong secara reality, orang pada bilang, oh ya nonton gua dong, gua kan lucu gitu kan. Tapi misalnya orang pada promosi channelnya biar ditonton orang gitu kan, tapi kontennya itu pertama nggak menarik, yang kedua nggak bermanfaat, lucu juga enggak, bikin orang ketawa juga enggak, judulnya provokatif, controversial, terus gue mau nonton juga malas terus terang. Nggak ada manfaatnya, buat apa gitu kan. Jadi kalian mau promosi channel kalian, tapi dengan cara-cara yang nggak apa sih ya, nggak menarik, itu gimana aku mau nonton gitu loh. Itu kata gue sih. So guys, ini udah hampir selesai. Kalau udah golden brown begini udah jadi. Coba lihat, gila. Saya taruh di sana. Karena dia ini dari pisang, jadi dia itu suka apa sih ya? Dia itu soft banget, soggy banget. Jadi dia suka nempel di skillet. Terus dia juga apa sih ya? Gampang pecah. Dan dia nggak kenyal seperti yang kalau 100% dari tepung terigu. Tapi bagusnya ini kalau kalian suka bikin pancakes, terus anak-anaknya suka makan, dan
pengen reduce gula gitu, kurangin gula, boleh ini dicoba. Aduh, anak gua galak ya, kayak siapa? Gila, kayak maknya kali. Nanti gue bikin pancakesnya 2 deh, biar lebih cepat. So itu aja sih kalau menurut gue sih, kalau kalian bikin YouTube contents, kalau bisa yang bermanfaat, yang gak negatif, bikinnya konten yang gak apa sih, controversial, terus yang gak apa sih, gak nyari masalah gitulah secara hukum gitu. That's beautiful. Looks so golden brown. Itu aja sih guys. Kalau bisa sebelum kalian bikin konten tuh bikin research dulu. Ini benar nggak sih apa yang gue kasih tahu, atau ini paling nggak kalian ada references gitu. Jadi ada sources, jadi kalian tahu tuh apa yang kalian omongin gitu. Waduh. Kasih oil lagi ya. Kalau kalian nggak suka olive oil, gue sih orangnya gampang gitu. Dapatnya di sini ada olive oil, ya pakai olive oil aja. Gitu. Terus disebarin biar dia merata di skillet. Kalau kalian yang pakai teflon mesti hati-hati, karena teflon tuh nanti nempel ya, karena pisangnya. Tuh mau bikin 2 jadi biar lebih cepat. So guys, 2 yang tersisa sekarang bikinnya kira-kira yang 30-40 menit lah ya. Yang bikin pancakesnya pas panggangnya agak lama, karena terus terang gue bikinnya agak gedean dikit, terus agak thick dikit karena dia pakai pisang. Karena dia terlalu tipis, nanti dia suka pecah sendiri gitu. Terus ini pancakesnya nanti gampang pecah ya, jadi pas makan itu dia nggak kenyal seperti yang 100% tepung terigu, tapi dia ada sedikit rasa manis dari pisangnya itu. Mungkin kalau pisang di Indonesia wanginya lebih wangi daripada pisang di Jerman ya, karena kita pisangnya dari Amerika Latin biasanya, terus ya, mereka ship ke Jerman itu pas dia masih hijau banget, jadi sampai di sini tuh agak kuning-kuning, jadi sebenarnya rasanya enggak, tapi pas kalau udah matang itu enak banget gitu. So turn off the heat. Sekarang kita mau toppingnya pakai apa ya? Pakai strawberries. So I can't resist, harus ada tepung gula di atasnya. Karena gue ini sebenarnya ini bukan buat perasa, ini powdered sugar, udah gue kasih cinnamon, jadi biar ada rasa cinnamonnya lagi, terus ada warna yang bagus. Taruh aja sedikit di atas. Itu sebenarnya nggak manis karena dia sugar yang powder itu udah dicampur dengan tepung, terus cinnamon. Udah segini aja. Kelihatan ya? So ininya strawberries yang udah gue cuci, gue potong-potong, nanti gue taruh di atas aja. Jadi pas anak gue ambil tuh ada strawberriesnya, dia ambil sekalian sendiri gitu. Kalau yang strawberriesnya agak gede, gue belain setengah-setengah. Kalau strawberries yang kecil-kecil, biar aja sebiji strawberry gitu. Sengaja gue nggak taruh di atasnya. Coba for breakfast, so yummy. So kalau jadi YouTubers yang lebay, suka kasih konten yang negatif, yang pokoknya jelek-jelek, jangan deh, yang bagus. Jadi diingat guys, kalau jadi YouTubers itu yang memberikan konten yang positif, yang bermanfaat, yang kalau orang nonton tuh ketawa, terus happy, sadnessnya hilang, stressnya hilang, pokoknya bagus-bagus aja, yang lebay, terus yang negatif, terus yang apa sih, yang controversial tapi yang nggak berguna gitu, yang pokoknya sampah ngeyel itu jangan diikut. So I hope you enjoyed spending time with me and see you next time. Ini rasanya gimana? Enak banget, kalau nggak enak gue nggak bikin, tau nggak? See you next time, bye. Oh ya, kalau
suka video ini jangan lupa kasih like, kalau nggak suka juga nggak apa, kasih like juga. And see you next time, bye.